So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm of class 11 Science 6. Today, I will tell you a little fact about Uwais Al-Qarni and Fatima Al-Zahra binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. So, before watching, please like, comment, and subscribe. Jadi, yang pertama kita mau bahas siapa dulu ya? Uwais Al-Qarni atau Fatima dulu? Itu kayaknya berpikir bagusnya kita bahas Uwais Al-Qarni dulu. Jadi, oke, kita mau bahas Uwais Al-Qarni ya. Jadi, sedikit cerita, Uwais Al-Qarni ini adalah seorang yang fakir lagi miskin, dan dia itu hidupnya itu bisa dibilang cuman sebatang kara, karena dia tinggal hanya berdua dengan ibunya gitu. Nggak sebatang kara sih, cuman dia nggak punya istri dia punya anak, dia juga nggak punya saudara gitu. Dan dia ini adalah anak yang sangat berbakti sama ibunya, itu berbakti kali lah sama ibunya. Saking berbaktinya ya nanti bakal aku ceritain. Terus Uwais Al-Qarni ini sebagai ini aja FYI for your info, kalau pas dia meninggal itu yang melakukan fardu kifayahnya itu adalah para malaikat ya. Oke, udah itu aja sih. Uwais Al-Qarni itu tinggal di Yaman, ya kan. Dia tinggal dengan keadaan yang sangat memprihatinkan, bisa dibilang. Walau keadaannya prihatin, tapi dia kalau misalnya ada rezeki itu nggak pernah takut untuk berbagi. Dia itu sehari-hari kerjanya itu mengembala kambing, domba gitu. Pokoknya itulah, kambing, lembu, dan domba. Pokoknya kerjanya mengembala dan mengurusi ibunya yang bisa dibilang sangat prihatin juga. Ibunya itu lumpuh, jadi apa-apa ibunya Uwais Al-Qarni ini mengandalkan si anaknya tadi. Dan ya karena Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang dermawan dan berbakti kepada ibunya, suatu hari Uwais Al-Qarni ini ingin berjumpa sama Rasulullah gitu kan. Sebenarnya bukan suatu hari sih, dia udah kepingin kali jumpa sama Rasulullah tadi. Cuman Uwais Al-Qarni ini mikir gini, kayak mana ya kalau aku pergi pasti aku tinggal gitu, yang ngurusin buahku tuh siapa gitu. Saking berbaktinya dia sama ibunya tadi, berbakti kali sama ibunya, tapi ya ini juga ada satu keinginan gitu untuk pergi ke rumahnya Rasulullah dan menemui Rasulullah. Saat itu rumah Rasulullah itu kalau nggak salah di Haram di Madinah gitu, entah di Mekah entah di Madinah. Pokoknya Uwais ini berasal dari Yaman, dan ya akhirnya Uwais tuh bisa pergi ke sana setelah dia mikir panjang, dan dia itu pergi juga pakai persetujuan dari ibunya. Jadi persetujuan dari ibunya tuh gini loh, guys, gini loh, dia bilang ke ibunya dulu gini, Bu, aku ingin pergi ke tempat Rasulullah untuk bertemunya karena aku udah lama kali. Terus dia cerita juga kalau misalnya dulu waktu Rasulullah ada di medan perang, giginya patah saat gitu kan. Ya si Uwais ini juga ikut mematahkan giginya dengan mengetuk batu ke giginya. Itu katanya rasa cintanya kepada Rasulullah gitu. Dan ya udah, karena ibu juga udah mendengar cerita si anaknya tadi juga, ya ibunya kan merasa iba dan kasihan. Namanya juga anaknya itu kan juga pasti, setiap orang kan punya ambisi, punya cita-cita dan punya keinginan. Jadi ibunya bilang, udah nak, pergilah, asal kau baik-baik, jaga diri, dan ya ini apalah gitu, asal gitu loh katanya. Pokoknya pergi lah kamu, dan ibu ada satu permintaan,
itu yang kita jelaskan ya. Uwaisnya Pigi, ya Uwais itu udah apa, udah mempersiapkan semuanya gitu. Uwais pun udah bisa lama-lama Pigi. Waktu mau pergi, Uwais sudah berpesan kepada tetangga-tetangganya supaya tetangganya mengurusi ibunya saat dia pergi menemui Rasulullah. Dan yang kasihannya itu Uwais sudah jauh-jauh pergi capek-capek ke Yaman, datang ke rumah Rasulullah. Uwais ini dia bisa berjumpa langsung dengan Rasulullah. Saat itu malah Uwais bertemu sama istri anaknya Rasulullah dan berkata kalau Rasul lagi di medan perang, lagi ada di rumah lah pokoknya. Jadi kayak rasa tuh Uwais tuh kecewa kali gitu, gak bisa bertemu langsung sama idolanya gitu. Nah karena itu Uwais pun pulang ya kan, dia pun udah mikir ya udah mungkin belum rezeki aku bisa bertemu sama Rasul gitu kan. Cuman ya terlepas dari itu si Fatimah atau si Hadijah gitu kan di rumah itu tadi, itu waktu Rasul pulang ke rumah besok perang, bilang ke Rasul kalau misalnya ada namanya Uwais Al-Qarni, seorang pemuda dari Yaman, dia jauh ke sini gitu kan, dia itu udah lama pengen bertemu sama kamu, ceritain semua lah sama si Fatimah. Terus ya udah Uwais pulang, Rasul pun oh gitu mungkinnya. Uwais pun pulang, terus saat pulang ibunya pun mengajukan satu permintaan. Permintaannya itu kalau kurang lebih gini, anakku mungkin ini gak akan lama lagi bersama kamu, jadi ikhtiarkan supaya ibu dapat mengerjakan haji. Kayak Uwais itu saat dibilang mamanya gitu, kayak mana ya cara membawa ibu aku itu bisa haji, sedangkan aku nih miskin, ibu aku juga lumpuh. Karena pada saat itu orang-orang yang pergi haji itu bawa perbekalan yang banyak gitu. Terus perginya juga naik untas, dengan dia nggak punya apa-apa gitu. Jadi ya Uwais pun kayak mikir gitu, gimana aku caranya supaya bisa bawa ibu aku ke sana, bisa menghajikan ibu aku. Jadi ya oke. Uwais pun akhirnya melakukan satu hal yang bisa dibilang itu kayak tindakan yang bodoh gitu. Banyak orang yang bilang kalau Uwais itu gila. Gilanya kenapa? Karena waktu itu Uwais beli anak lembu, ada yang juga bilang anak kambing, anak domba itu lah pokoknya kan. Gitu. Dia beli dari bayi. Beli itu dari bayi, terus setiap hari Uwais itu menggendong si anak lembu ini tadi dari rumahnya sampai ke bukit, dari bukit sampai ke rumahnya lagi. Itu dilakukan setiap hari sampai layakan ini otot-ototnya itu pun makin kuat gitu. Terus setiap hari nggak ada yang dilewatkan dia tanpa menggendong anak lembu itu tadi, sampai udah besar lah gitu kan anak ini ya, udah besar, saya udah kuat lagi gitu untuk menggendong ibunya pergi haji. Sampailah suatu hari dan itu udah musim haji gitu, 8 bulan lah kira-kira itu kan, udah besar itu kan. Jadi kira-kira lembunya itu udah sampai 100 kilo. Jadi kayak Uwais pun otot-ototnya udah besar gitu, udah kuat gitu untuk nanti membawa ibunya kan pergi haji dengan menggendong ibunya. Jadi Uwais itu akhirnya pergi untuk menggendong ibunya yang sakit lumpuh itu tadi untuk pergi haji. Orang-orang pun oh rupanya ini selama ini melakukan Uwais itu untuk giniin ibunya gitu. Akhirnya orang-orang itu mengerti apa yang dilakukan Uwais selama ini adalah untuk menghajikan ibunya di saat di bawah keterbatasan Uwais gitu. Jadi Uwais itu sendiri menggendong ibunya, dan saat itu ibunya bilang, ya Allah ampunilah semua dosa ibu, kata si Uwais gitu. Uwais bilang itu. Terus ibunya nanya, jadi gimana sama dosa kamu nak? Karena ibunya juga heran ya. Terus Uwais jawab lagi, dengan terampunnya dosa ibu cukuplah membawa ridho ibu itu untuk membawa aku ke surga gitu. Kayak jadi
eh kan kayak ayat birrul walidain, kayak ridho ridho Allah tuh ada pada ridho ibu. Jadi kalau ibunya udah ridho, insya Allah anaknya gampang aja masuk surga. Jadi itu yang dimaksud sama Uwais. Dan sebenarnya itu aja sih, keinginan Uwais untuk masuk surga dan eh, menghajikan ibunya tadi, karena ibunya minta gitu kan sebelum ibunya wafat. Dan karena itu, karena kebaikan si Uwais dan baktinya Uwais kepada ibunya sendiri, Uwais pun kan dulunya dia punya kayak sakit kayak zebra itu loh, belang-belang gitu, penyakit sopak tuh namanya kalau orang dulu bilang. Dia punya penyakit sopak, terus sembuh gitu aja, hilang. Dia hanya ada kayak di sini di balik telapak tangan sama di tengkuk kalau nggak salah, warna putih. Jadi Rasulullah tuh pernah berpesan ke Ali bin Abi Thalib sama Umar kalau nanti di zaman kalian akan ada orang yang bernama Uwais. Uwais itu punya ciri-ciri memiliki telapak tangan yang putih sekali dan tengkuknya kalau nggak salah putih. Terus dia datang dari arah Yaman. Dia itu juga dibesarkan di Yaman. Jadi kalau misalnya kalian berdua itu bertemu sama Uwais, tolong kalian itu minta doa sama dia, tolong istighfar gitu, minta istighfar sama dia. Jadi oke, para sahabat pun menjalankan menjalankan perintah yang disuruh dari Rasul tadi. Kan sampai lah ini kayak zaman haji berikutnya gitu. Raja orang dibilang sama Rasul kan di musim haji, pasti dia juga kayak niatnya tuh melakukan haji. Dan ya hajinya itu dicari di sekitar Ka'bah lah waktu dia haji sama ibunya kan. Umar sama Ali mencari di sekitar Ka'bah, cuman katanya nggak ada. Terus itu kalau nggak salah di perkemahan apa gitu, Uwais lagi sholat. Terus Ali sama Umar masuk dan mengucapkan salam dan menjawab karena waktu itu Uwais lagi sholat. Dan setelah sholat Uwais menjawab salam. Dan akhirnya Ali dan Umar itu berbincang-bincang, sama yang bilang, benarkah kamu Uwais? Jadi Uwais menjawab ya. Jadi langsung lah ditanya gitu kan, maksud dan tujuan si Uwais itu tadi, kenapa dia gini, dan ya semua ini yang sama Rasul itu benar gitu dia tanya. Iya gitu. Jadi akhirnya pun Ali sama Umar itu minta doa dan minta di istighfar dan itulah pokoknya minta restu gitu kan, salaman orang ini kayak si Uwais merasa ini loh, kenapa nggak kalian aja, kan sebenarnya aku butuh ridho dari kalian, bukan kalian yang butuh dari aku gitu. Tapi Umar sama Ali itu tetap mau yakinkan itu gitu, karena itu pesan dari Rasulullah. Dan akhirnya si Ali itu pun mau melakukan yang dipesankan sama Rasulullah tadi. Dan mungkin itu aja sih ceritanya. Ya udah akhirnya udah ketemu gitu kan, berapa tahun kemudian ini kan udah siap haji nih. Ya udah siap haji itu kembali ke kediaman masing-masing atau ke rumah masing-masing kan. Selang berapa tahun setelah pertemuan Ali, Umar dan Uwais, akhirnya Uwais meninggal. Dan satu hal yang membuat orang kaget saat Uwais wafat adalah karena waktu Uwais wafat tuh yang melakukan semua fardu itu kayak tiba-tiba ada orang asing datang gitu. Orang asing itu tadi adalah malaikat. Karena gini, nggak masuk akal. Selama ini Uwais nggak ada punya saudara atau apa, nggak ada punya siapa-siapa, nggak ada satu orang pun yang mau apa jadi sama dia. Jadi ini nggak mungkin ada yang datang ke rumah dia untuk mandiin jenazahnya Uwais, untuk menyolatkan dan menguburkan Uwais, nggak ada. Jadi
saat itu yang buat tetangganya dan orang-orang lain gentar itu kayak Uwais meninggal, siapa aja tuh yang ada di rumahnya, mulai dari Uwais dimandikan sama malaikat, ada yang bilang gitu, karena kayak orang asing semua gitu yang nggak pernahnya ada di situ gitu datang ke rumah Uwais cuman untuk memandikan Uwais, jadi dimandikan, dikafankan, disolatkan sama malaikat itu, karena ya udah ada aja gitu yang nyambut, itu malaikat semua katanya. Terus pas dikuburkan juga gitu, jadi kayak kesimpulannya itu gini dari cerita Uwais yang ntar kesimpulan yang kita bisa petik dari Uwais ini adalah apa, kalau kita ada sesuatu gitu, ada suatu hal, kita tuh harus minta izin sama ibu dulu ya. Yang kedua, yang paling utama itu jangan pernah ngelawan ibu gitu, karena kalau ibu dari doa kita, kita dari doa kita, insya Allah ya udah urusan berarti gampang aja. Dan kayak Uwais tuh nggak semua pun yang ngapain malaikat, enak kali jadi dia itu kayak jadi orang tuh gak usah belagak baik sama orang, kalau sama ibu kita itu kita gak baik gitu, itu aja. Dan kalau bisa kayak Uwais ini lah, Uwais tuh walau dia fakir miskin, cuma kalau ada rezeki sedikit pun, ada orang yang perlu juga walau dia tidak kesusahan, dia tuh berjuang gimana caranya supaya bisa membantu orang yang lagi kesusahan itu. Oke, bisa dipahami mungkin dari saya. Kalau mamanya sendiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita yang kedua itu adalah ceritanya Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, bentar ya. Fatimah tuh memang udah terbiasa terdidik susah gitu, udah tertempah dengan kehidupan susah waktu dia kecil. Karena waktu dia kecil, ibunya itu juga udah meninggal. Terus mau gak mau kan si Fatimah ini harus mendampingi ayahnya juga sebagai anak dan kayak jadi istri gitu. Terus Fatimah ini sendiri ya, Little Fatimah Az-Zahra itu born in Mekah 20 Jumadil Akhir, dan Fatimah ini adalah orang yang bersahaja dan menjadi panutan bagi perempuan-perempuan Islam dari awal sampai akhir zaman. Jadi beberapa apa yang bisa kita ambil dari cerita Fatimah ini adalah tak gentar menemani Rasulullah. Di usia belia, Fatimah ini udah kayak yang Eva bilang di awal tadi. Fatimah ini sendiri udah ditinggal sama ibunya, otomatis dia harus menemani ayahnya yang saat itu juga diutus menjadi nabi dan rasul gitu, dia masih kecil. Bagaimana enggak, dia disebut dengan Ummu Abiha, yaitu anak yang menjadi seperti ibu bagi ayahnya gitu. Terus waktu itu juga Fatimah itu masih kecil, ya udah ikut turun di medan perang gitu, kayak misalnya dia ngebantu orang yang sakit karena perang gitu kan, terus menyediakan makanan. Terus Fatimah ini juga dermawan, walaupun hidupnya itu susah waktu nikah sama Ali, karena Ali itu termasuk orang yang miskin. Jadi di satu riwayat gitu, satu cerita, waktu itu ada seorang musafir yang bertemu sama Rasulullah, dan dia itu minta kayak belas kasihan sama Rasul. Dan waktu itu Rasul nggak punya apa-apa untuk disedekahkan atau untuk dikasih untuk dia, untuk makanan ataupun pakaian dan lain sebagainya, itu Rasul nggak punya. Terus Rasul tuh berkata, kalau pergilah kamu ke tempat yang dicintai Allah dan Rasulnya, dia lebih mengutamakan Allah daripada dirinya sendiri, itulah Fatimah putriku. Karena Rasul berkata gitu sama si musafir tadi. Akhirnya musafir itu tadi pergi ke rumahnya Fatimah, dan saat ia pergi ke rumahnya Fatimah, wow, keajaiban terjadi. Apa keajaibannya? Keajaibannya itu apa tau kalian? Fatimah pun gak punya apa-apa di rumahnya waktu itu, gak ada makanan, gak ada uang yang pantas untuk diberikan kepada si musafir tadi.
Tapi waktu itu Fatimah ingat kalau dia ada kalung, satu buah kalung yang waktu dia nikah itu dikasih dari Ali, suami dia. Akhirnya tanpa berpikir panjang lagi, Fatimah juga ngasih kalungnya itu ke Musafir. Nah, jadi kata Fatimah ke Musafir ini, mana tahu bisa untuk kamu pulang dan membeli makanan dan pakaian yang pantas untuk dirimu. Semoga ini bermanfaat bagimu, kata Fatimah. Akhirnya setelah si Musafir ini mendapat kalung dari si Fatimah, Musafir pun pergi ke Rasulullah lagi dan mengadu, bilanglah dia gini-gini, tadi aku gini loh Rasul, gini ya Rasul. Makanya dia tadi curhat lah ceritanya kan, ngadu sama Rasul. Dan waktu itu capek deh. Jadi Az-Zahra itu artinya yang bersinar wajahnya. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah itu pernah bilang kalau sesungguhnya putriku Fatimah adalah penghulu kaum perempuan dari awal hingga akhir zaman. Fatimah adalah bidadari berwujud manusia yang kapanpun mendirikan sholat di hadapan Tuhannya, di sinarnya menyinari langit dan langit bagi para malaikat seperti bintang-bintang yang menyinari manusia di bumi. Aku ngomong apa weh? Aku ngomong apa? Pokoknya itulah. Pokoknya kayak intinya Fatimah ini perwujudan bidadari tapi wujudnya manusia gitu. eh Julukan Az-Zahra untuk si Fatimah tadi bukan itu aja gitu loh, kayak maksudnya gini, faktanya itu ada 9 gelar yang dimiliki sama Fatimah. Itu contoh kayak As-Siddiqah, wanita yang terpercaya, Al-Mubarakah, wanita yang diberi kelimpahan, At-Tahira, wanita yang suci, Az-Zakiyah, wanita yang selalu menjaga kesucian. Terus ada Ar-Radiyah, ridho atas apa saja yang tidak ditetapkan, Al-Mardiyah, orang yang diridhoi, Al-Mudahasita, wanita yang menggunakan kata yang cermat, dan Az-Zahra yang berkilauan kayak namanya yang di awal tadi. Terus karena sifat ya dermawan ya si Fatimah ini tadi, udah pasti dijanjikan masuk surga gitu. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, katanya gini, muka wanita ahli surga ada 4, yaitu Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, dan Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kayak Fatimah itu memang udah masuk surga, dan Fatimah itu was dead in 29 years old. Jadi dia Fatimah ini meninggal waktu dia umur 29 tahun, dan 29 tahun itu bisa dibilang masih sangat muda. Dia meninggal pada Thursday 20 Ramadan di pemakaman Al-Jannat Al-Baqi. Kamis 20 Ramadan di pemakaman Al-Jannat Al-Baqi. Akhirnya Aisyah itu dimakamkan dan dia udah meninggal di usia 29 tahun. Dan dia udah pasti masuk surga. Pembahasan kita kali ini, dan ya semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa dari sini, intinya kita jadi orang tua nggak boleh pelit, kita harus dermawan, harus menolong orang, dan harus berbakti kepada orang tua kita, baik itu ayah maupun ibu, seperti Fatimah dan Uwais Al-Qarni. Dan berakit-akit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, seperti Uwais Al-Qarni dan Fatimah Az-Zahra yang di dunia dia memang kayak hina dan gak punya harta seperti Uwais Al-Qarni. Dan Fatimah sendiri juga, ayahnya itu bukan gak hebat ya kan, Rasul panutan umat seluruh dunia gitu, tapi hidupnya bersahaja aja. Dan Uwais Al-Qarni yang selalu mematuhi apa kata ibunya dan meminta persetujuan ibunya dahulu, walau dia udah punya satu ambisi keinginan yang paling ia inginkan, yaitu bertemu dengan Rasul gitu. Ya mungkin sekian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.